Untuk serangan, anggaplah hambatan-hambatan dari orang-orang itu sudah biasa. Sampai dulu saya pernah dikatakan orang gila, itu sudah biasa. Bukan satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan petani muda Desa Keren. Nah, kami sekarang lagi ada di Kampung Milon Ngapote, yaitu di rumahnya Kak Mahfud, di mana dia adalah seorang petani milenial di Kabupaten Sampang. Dan nanti saya akan berbincang-bincang, berwawancara dengan beliau, gimana beliau itu bisa merintis Kampung Milon Ngapote yang ada di Desa Birotemor, Kabupaten Sukobenah, Kecamatan Sukobenah, Kabupaten Sampang. Jadi marilah kita ke Kak Mahfud, bagaimana ceritanya nanti di sana. Dan jangan lupa subscribe dan like dan share channel YouTube Petani Muda Desa Keren. Yuk. Jadi semuanya tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi berada di rumahnya Kak Mahfud, di mana Kak Mahfud ini adalah petani milenial yang mengelola tanaman melon. Dan alhamdulillah beliau sudah mempunyai banyak banyak peringkat-peringkat atau penghargaan yang sudah diberikan kepada dia. Dan alhamdulillah tanamannya sukses dan menjadi orang sukses. Dan sekarang saya ingin mewawancari beliau dan juga ingin membuat motivasi atau bertanya-tanya tentang kegiatan dia dari awal dan waktu penanaman melon dari awal. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana dia bisa mengelola tanaman melon yang seperti ini. Karena anak desa, di mana anak desa itu kebanyakan tidak mungkin pas sukses seperti ini. Karena ketika saya masuk ke sini ternyata sama dengan saya, dia sebagai anak desa juga. Jadi motivasinya mungkin bisa kami ambil. Dan inilah tayangan yang memang kita buat khusus anak muda yang bisa menjadikan motivasi bagi anak-anak muda di sekitar kita. Jadi bagaimana Kak Mahfud, pengalaman Kak Mahfud ketika mengelola pertama kalinya tanaman melon ini? Oh, ya, terima kasih ya. Ya, selamat datang juga di kampung kami, yaitu Kampung Milon Ngapote, Kecamatan Sukobenah, Kabupaten Sampang. Di sini itu yang saya kembangkan itu ada berbagai jenis ya. Seperti yang di samping saya itu, yaitu ada golden. Ini varietas golden. Golden itu ada juga berbagai varietas. Cuman saya cerita ini pengalaman saya sedikit aja, mulai dari awal merintis tanaman holvi ini sampai sekarang. Dulu saya merintis tanaman ini mulai tahun 2016, yaitu sudah hampir 6 tahun dari sekarang. Awalnya itu saya merintis yaitu buah tanaman melon sekitar tanaman 2.500. Itu varietasnya rock melon ya, yang daging oranye di dalam. Yang ini daging oranye? Yang ini bukan, ini daging putih. Oh. Setelah itu, karena saya merintis tanaman buah melon itu sudah hampir
menginjak sudah 4 tahun, maka saya otak-atik ya sampai sekarang tanaman melon ini, mulai dari sistemnya, sistem penanamannya, dan juga sistem pengairannya. Di sini itu kami fokus yaitu dengan teknologi. Soalnya kenapa? Kalau sekarang itu di era bukan 4.0 lagi, tapi 5.0. iya 5.0 sekarang. Jadi Kementan itu memang menggenjot pertanian itu harus berbasis teknologi. Jadi makanya saya memberikan contoh untuk anak-anak muda di sini. Memang visi misi kami itu mulai dari awal ya, terutama saya itu memang pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat itu bisa juga ya menekuni usaha dunia pertanian maupun tanaman pangan, holti, tapi harus berbasis teknologi. Karena kenapa? Kalau cuman fokus ke sistem cara-cara lama, kayaknya hasilnya kurang efisien. Karena kenapa? Sekarang itu pasar mengikuti, anggaplah pasar modern. Jadi mereka itu pengennya, anggaplah hasilnya yang bagus, yang berkualitas seperti itu. Kayak melon yang ada di samping saya ini, makanya kenapa saya fokus di tanaman melon, karena pasarnya itu lebih luas melon. Lebih luas, lebih terjangkau, dan melon itu bukan kita yang jual, tapi mereka yang ngambil. Seperti itu. Jadi kalau untuk usaha melon itu buat saya itu hasilnya luar biasa. Tapi saya bukan cuma fokus di melon aja sih, banyak tanaman holti yang lainnya seperti bawang, ada cabai juga, gitu. Ya ada semangka juga. Tapi di sini itu saya fokusnya di melon. Soalnya di sini kan memang pengembangannya fokus di tanaman holti, dijadikan kampung melon sama pihak kabupaten seperti itu. Maka saya melon itu harus ada terus, tidak boleh putus seperti itu. Jadi itulah teman-teman, para petani dan juga pemuda-pemudi. Jadi mulai dari awal Kak Mahfud itu memang sudah menekuni dari segi hal melon ini. Jadi melon ini memang sudah beberapa tahun, mulai dari 2016 berintisnya sampai sekarang, dan alhamdulillah tetap bertahan. Dan juga karena Kak Mahfud itu mulainya dari nol. Jadi pemuda-pemudi, kami kasih saran, ayolah tekuni, dan apa yang kita harapkan dan bakat kita harus dikembangkan. Jadi Kak Mahfud ini juga anak desa, juga anak petani, dan juga juga orang nggak punya sebelumnya, tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah dididik, baik dididik dari kabupaten maupun dari provinsi pemerintah. Jadi kita anak-anak muda, bagaimana kita harus mampu mengembangkan diri kita meskipun kita ada di desa. Rasakan kita sebagai, dan pengalaman kita ada di kota. Jadi itu dari kami. Terus Kak Mahfud, bagaimana pengalaman Kak Mahfud, karena tidak mungkin berjalan seperti rel kereta api ya. Pasti ada halangan dan rintangan. Rintangan yang paling menghambat ke Kak Mahfud itu apa? Oh ya, terima kasih. Kalau hambatan dan halangan dalam sebuah usaha itu pasti ada. Tapi kalau untuk budidaya itu yang paling sulit kita untuk mengalami kegagalan itu pasti di musim hujan. Karena biasanya kalau di sini itu pasti tanaman holti yang rentan serangan hama di musim hujan begitu. Kenapa saya berinisiatif di greenhouse ini? Karena lebih minim untuk meminimalisir serangan hama dan penyakit seperti itu. Dan untuk serangan, anggaplah hambatan-hambatan dari orang-orang itu sudah biasa. Sampai dulu saya pernah dikatakan orang gila, itu sudah biasa. Bukan satu kali, cuma 2 kali gitu. Mulai dari kemarin itu sempat ada, kenapa kok bisa seperti ini, saya bisa dikatakan orang gila gitu. Tapi alhamdulillah dengan kegilaan saya itu banyak orang-orang yang sudah mengikuti. Buat saya orang yang sudah mengikuti juga gila juga buat saya. Tapi gilanya itu bukan gila kayak orang di jalanan, tapi gila dengan pertanian gitu. Karena apa? Kalau pertanian itu ditekuni, insya Allah hasilnya luar biasa. Kita harus fokus, jangan kita harus kerjakan semua. Kita harus sukseskan yang satu dulu, baru kita pindah yang lain. Seperti itu. Terus Kak Mahfud, kata-kata buat anak muda, karena ini konten kami adalah petani desa keren. Jadi motivasi untuk anak-anak muda ke depan bagaimana? Pesan saya ke depannya untuk anak muda, yaitu khususnya ya Kabupaten Sampang di sini. Ayolah berinovasi untuk kedepannya, khususnya di dunia pertanian. Kalian jangan rendah hati meskipun kalian dikatakan rendah. Soalnya pertanian itu bukan identik dengan hal-hal yang kotor dan kumuh. Sekarang pertanian itu banyak orang-orang yang berdasi.
maka kalian itu sudah mengalahkan orang-orang kantoran. Gaji kalian itu lebih besar dari orang-orang kantoran, seperti itu. Maka kedepannya kalian itu harus fokus. Anggaplah harus buktikan untuk orang-orang bahwa pertanian itu tidak seperti itu. Jadi itu pesan saya untuk anak-anak muda khususnya Kabupaten Sampang. Ayo berinovasi di bidang pertanian, khususnya ya menuju Sampang. Pesan-pesan Kak Mahfud untuk kalian-kalian para pemuda, dan jangan lupa, mungkin cukup dari kami, jangan lupa like, share dan subscribe channel Petani Muda Keren ya, dan kunjungi juga apa namanya Kak Mahfud ini? Agrowisata Kampung Milon di Kecamatan Sokobenah, Kabupaten Sampang. Jadi mungkin cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.